Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masuk pada tema yang baru, yaitu kunci-kunci rizki. Tema ini kami ambil dari sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi Zahir hafizahullah ta'ala dengan judul Mafatihur Rizqi fi Daw'il Kitabi was Sunnah, kunci-kunci rizki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita bicara tentang masalah rizki, itu dalam pandangan manusia secara umum bahwa rizki itu adalah uang, harta atau makanan. Kalau rizki itu hanya sebatas uang, harta dan makanan, maka alangkah sedikitnya rizki yang Allah karuniakan kepada kita, meskipun kita tidak mengingkari kalau uang itu adalah segalanya, meskipun segalanya tidak harus dengan uang. Ya. Ada sebuah plesetan humoris, ya. Kullu syai'in bil fulus tembus, ya. Segala sesuatu kalau dengan uang itu tembus, mafil fulus mampus, ya. Kalau tidak ada uang mampus, ya. Makanya kemudian banyak orang yang mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya hanya demi untuk mencari uang, karena dalam pandangan mereka bahwa uang itu adalah rizki. Maka ketika orang tidak pegang uang, mereka mengatakan, "Ana tidak punya rizki, saya tidak dapat rizki." Ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Ya. Manusia ketika mereka itu diuji, kemudian mereka dimuliakan, kemudian mereka diberikan nikmat, mereka diberikan rizki, mereka mengatakan akraman, ya. Tuhanku sedang memuliakan diriku, aku sedang dikasih rizki, aku sedang diberikan nikmat. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika manusia itu mereka diuji, kemudian mereka disempitkan rizkinya, mereka nggak pegang uang, mereka mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan diriku. Ya. Makanya jamaah sekalian,
kemuliaan seseorang itu ya tidaklah dilihat dari uang dan harta benda yang dia miliki ya. Sebagaimana kehinaan itu tidaklah dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya kekurangan dan tidaklah dimiliki oleh orang-orang yang tidak memegang uang. Dan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak diukur dengan kepandaian, tidak diukur dengan gelar akademik, tidak dilihat dari sejauh mana dia itu menempuh pendidikan yang tinggi. Tidak ya. Kalau rizki itu dilihat dari pendidikan seseorang, kepandaian seseorang ya. Coba lihat Qarun ya. Qarun ya, ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rizki, diberikan harta benda yang melimpah ruah, padahal dia tidak pintar ya. Qarun bukan pandai, Qarun tidak pintar. Fir'aun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan dan harta benda yang melimpah, Qarun tidak sekolah ya. Tidak sekolah, dia tidak punya gelar akademik, tapi rezekinya begitu melimpah luar biasa ya. Tapi sebaliknya para sahabat, ada Abu Hurairah ya, kemudian ada orang-orang Al-Sufah dan lain sebagainya ya. Apakah kemudian mereka itu ketika mereka disempitkan rezekinya oleh Allah kemudian mereka menjadi orang yang terhina? Ternyata tidak juga ya. Begitu Qarun dan Fir'aun dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian mereka menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan? Ternyata enggak ya. Bahkan mereka menjadi manusia yang paling terhina. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, jangan pernah kita ini merasa bahwa anak ini orang yang paling sedikit rezekinya, anak ini orang yang paling melarat hidupnya di dunia ya. Maka kalau demikian, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan rizkinya kepada kita. Bahkan ketika kita ini masih ada di perut ibu kita, masih ada di rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan rezeki kita di dalam perut kita, di dalam perut ibu kita. Ketika kita berumur 120 hari ya, 4 bulan di rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yursalu ilaihil malak, Allah kirimkan kepada seorang janin malaikat, wa yu'mar bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara terhadap janin ini. Biqadbi rizqihi, Allah perintahkan dia untuk menuliskan rizkinya hamba ini ya. Allah sudah tuliskan rizkinya, mulai dia ada di dalam rahim ibunya sampai nanti dia meninggal dunia sudah sempurna rizkinya ya. Yang kedua ajali, Allah tuliskan baginya ajalnya. Kemudian yang ketiga syaqiyun am sa'idun, kemudian Allah tuliskan kepadanya apakah dia nanti termasuk orang yang bahagia ataukah dia itu termasuk orang-orang yang celaka. Allah sudah tulis 4 ini. Maka kalau sudah Allah tuliskan dan sudah Allah tetapkan 4 ini kepada kita dan tidak akan mungkin tertukar dan tidak akan mungkin berpindah tangan, maka jangan pernah kita ini merasa berkecil hati, rendah diri, minder tentang rezeki kita ya. Nabi SAW bersabda, inna ruhal qudsi nafasa fi rawi, sesungguhnya Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril alaihissalam itu membisikkan ke dalam jiwaku. Apa yang dibisikkan? Inna nafsan lan tamuta, sesungguhnya sebuah jiwa itu
tidak akan meninggal dunia, ya. Jadi orang itu tidak akan meninggal dunia hatta tastakmila rizquha, kecuali rizkinya itu sudah sempurna, ya. Tidaklah ada orang yang meninggal dunia kecuali orang itu sudah sempurna rizkinya. Subhanallah. Ini ada sebuah kisah yang menarik, ya. Terjadi di Timur Tengah. Ada seseorang yang dia itu masuk ke dalam sumur, ya. Dia masuk ke dalam sumur, kemudian ada rombongan kafilah yang sedang mereka itu bersafar, ya. Kemudian ketika orang ini diangkat, begitu sampai di bibir sumur, ya sudah terangkat dia kemudian diberikan minuman susu, 1 gelas air susu. Kemudian para kabilah tadi bertanya, wahai saudaraku, kenapa Anda ini kok bisa sampai jatuh ke dalam sumur? Coba Anda ceritakan bagaimana kronologisnya. Ya, kemudian dia ceritakan bagaimana kisah awalnya dia itu bisa sampai masuk ke dalam sumur. Dia ceritakan dan kemudian dia peragakan. Diperagakan. Langsung kemudian dia masuk ke dalam sumur, biur. Tidak kembali. Artinya ketika peragaan yang terakhir dia sudah meninggal dunia di dalam sumur. Berarti 1 gelas air susu itu merupakan bagian terakhir dari rizkinya, ya. Saking sempurnanya rizki orang itu, sampai hanya ketika dia tuh keluar dari bibir sumur, minum 1 gelas air susu, masuk kembali ke dalam sumur, mati. Maka 1 gelas air susu merupakan rizki dia yang sempurna, ya. Betapa banyak kita lihat orang-orang, ya, yang dia kerja, ya, pagi berangkat, petang baru pulang, ya. Kadang kemudian sampai berhari-hari dia bekerja, bahkan sampai nginep di tempat kantornya, ya. Rizkinya yang masuk di dalam mulutnya hanyalah dengan 1 buah apel. Rizki dia yang terakhir, ya. Begitu dia makan buah apel, terakhirlah itu dia menerima rizkinya, kemudian dia meninggal dunia. Ada orang yang seperti itu, ya. Maka jamaah sekalian, jangan pernah kita ini mengeluh tentang rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fattaqullah wa ajmilut talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Artinya perbaguslah itu antum semangat toh, ya. Semangat rajin bekerja untuk mencari rezeki, ya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi antatlubuhu bima'asillahi. Maka janganlah kamu menjadikan lambatnya rizkimu kamu cari dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba perhatikan, ya. Jangan sampai lambatnya rizki kita, kemudian kita cari rizki itu dengan jalan kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya apa, ya? Orang-orang ini banyak kan sekarang yang mengeluh tentang rizkinya, mengeluh nggak pegang uang, mengeluh bayaran sekolah anak-anak, ribuan orang, jutaan orang di PHK karena pandemi dan lain sebagainya. Ini termasuk di antara orang-orang yang lambat rizkinya. Kemudian dagangannya juga sedikit yang membeli, ya, tidak sampai habis, pulang, kemudian besok dijual lagi, begitu seterusnya. Semua orang mengeluhkan tentang rizki. Maka lambatnya rizki Allah Subhanahu wa taala jangan kita cari dengan kita bermaksiat. Akhirnya pun orang-orang beramai-ramai, ya. Beramai-ramai apa? Masuk jebakan pinjol, ya, pinjaman online. Nah, ini menawarkan pinjaman sekian puluh juta, sekian ratus juta dengan bunga sedikit, nanti dengan cara-cara yang sedikit, ya, persyaratannya mudah, gampang dan lain sebagainya. Maka orang pun kemudian mulai tergiur dengan yang namanya pinjol. Karena sekali dapat uang, ya, sekali itu juga dia dapat uang, ya, dengan cara instan. Tak tahunya, ya,
Sudah dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun menyisakan banyak masalah. Ternyata dia pun kena tipu. Berapa banyak tuh orang-orang yang bunuh diri karena pinjol, karena pinjaman online. Ya kan? Banyak orang yang bunuh diri karena pinjol. Banyak orang yang stres, yang depresi karena pinjol. Bukan pinjolnya yang kita permasalahkan, tapi ribanya. Ya. Banyak orang stres, depresi karena riba. Bunuh diri, banyak. Lihat dengan baca di media. Berapa banyak orang-orang yang stres, depresi kemudian bunuh diri hanya gara-gara riba. Mengapa ini terjadi? Karena mereka mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia berdalih, nah terus kalau saya ini tidak pinjam riba, lalu siapa Ustaz yang mau pinjami saya? Ya, pinjam ke orang tua tidak ada, pinjam ke mertua juga tidak ada, pinjam ke saudara, pinjam ke ikhwan-ikhwan yang sesama salaf yang sudah ngaji juga mereka tidak punya. Lalu bagaimana caranya saya ini bisa menyambung hidup kalau saya tidak pinjam dengan cara riba? Ya, dengan alasan darurat. Ya. Darurat, tidak ada yang minjami dan lain sebagainya. Ya, kawan sekalian, ya, itu namanya bukan darurat, ya, bukan darurat. Yang dinamakan darurat di dalam Islam itu apabila kita itu tidak pinjam riba, kita akan mati kelaparan. Ya, kita mati kelaparan, ya, atau kemudian kita binasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada cerita orang bunuh diri gara-gara dia tidak pinjam riba. Tidak ada ceritanya orang mati bunuh diri karena tidak pinjam riba. Tidak ada. Tidak ada orang yang stres dan depresi karena tidak pinjam uang ke bank. Tidak ada. Ya, justru malah yang banyak orang yang stres dan depresi kemudian bunuh diri gara-gara pinjam uang ke bank. Ya. Badannya sakit, kurus kering, ya, semua aset kekayaannya dijual untuk menutupi utangnya ke bank, itu pun masih belum bisa tertutupi, ya, belum bisa tertutupi, sampai kemudian dia curhat ke ikhwan-ikhwan salaf dengan harapan dia akan diberikan pertolongan, ya, ya kalau pertolongannya cuma uang, ya 500.000 1 juta mungkin masih ada yang ngasih pertolongan. Nah sekarang yang kita minta pertolongan orang lain, kita curhat kepada ikhwan dengan harapan dia itu akan minjami kita uang, ya, uangnya yang dipinjami 10 juta, 50 juta, 100 juta. Ya mana ada ikhwan punya uang 10 juta, 50 juta, 100 juta. Andaikan itu pun ada, ya, ya itu sudah tertutupi dengan kebutuhannya yang pas. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya. Maka dari itu satu-satunya solusi antum keluar dari jeratan riba, ya, itu adalah bertobat. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, jangan pernah untuk hidup boros. Ya. Hidup boros. Ini hidup boros ini yang menyebabkan orang itu terjebak ke dalam hutang riba. Ya, hidup boros. Kemudian tidak rajin menabung, ya, sudah boros kemudian tidak rajin menabung. Ini yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam hutang riba. Ya. Coba antum itu, ya, hidupnya hemat, ya, afwan ya. Ada orang nih, ya, untuk sekedar urusan makan saja, maaf ya, sekedar urusan makan saja. Ada orang yang kalau tidak makan enak, tidak mau. Kalau tidak makan sama rawon, sama gulai, sama kikil, ya, sama daging, sama ayam, tidak mau. Padahal kalau urusan makan saja, orang tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Apakah teman-teman kita tahu malam ini kita makan apa? Tidak tahu. Ya. Jenengan makan tahu tempe goreng, ambek sambal pete, segone anget, enak, Pak. Lho nggih, ngentekno sego itu, Pak. Lu ndak percaya? Buktikan. Beli tempe, beli tahu. Tempe 2000, tahu 2000, digoreng, nyambel. Tukokna pete 1000, selesai. Antum makan. Nikmatnya bukan main. Ya.
nikmatnya bukan main. Padahal hanya sekedar makan itu toh, orang tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kita makan apa malam ini. Ya. Nah, maka dengan cara yang seperti itu, ya, insya Allah kita akan bisa punya sesuatu. Ya, pengen punya mobil, ya, ya rajin nabung lah kalau pengen punya mobil. Rajin nabung, jangan hidup boros. Ya, pengen punya kendaraan baru, ya rajin menabung, jangan hidup boros. Ya, insya Allah akan keturutan. Ya, sambil kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya kok pengen sepeda motor baru, ya Allah, dikasih nanti. Ya, ya Allah, saya pengen mobil yang baru, ya Allah, dikasih nanti. Ya, jangan khawatir. Ya. Yang penting kita jangan sampai mencari rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan bermaksiat kepadanya. Nah, ada yang mencari rezeki Allah dengan cara menipu dalam jual beli. Ada yang mencari rezekinya Allah dengan cara jual beli jabatan. Masya Allah. Ya, padahal jamaah sekalian, ya, gaji pokoknya 16 juta. Tunjangan aspirasi 250 juta. Dibayar selama 8 kali dalam setahun. Tunjangan ke daerah pilihan sekian ratus juta. Dibayar selama 5 kali dalam setahun. Belum lagi tunjangan-tunjangan yang lainnya. Setahun sudah terkumpul pendapatan 4 atau sekian miliar dalam setahun. Kira-kira itu 4 miliar itu kono dawet gimana, Pak? Ya. Alengoy lah. Ya. Tapi 4 miliar yang dia dapatkan selama 1 tahun itu, apakah kemudian dia tidak berusaha untuk mendapatkan kekayaan ataupun rezeki-rezeki yang lain? Ternyata masih. Ya, masih dengan cara jual beli jabatan. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, potret di antara orang-orang yang ketika dia merasa rezekinya itu dilambatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencarinya dengan jalan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 33, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang akan membagikan ma'isyah, penghidupan di antara mereka di dalam kehidupan dunia. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah membagikan rezekinya kepada kita semuanya tanpa kecuali. Ya, semua sudah dikasihkan rezekinya. Jangan pernah antum merasa khawatir dan pernah merasa takut dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya rezeki itu akan mendatangi kalian sebagaimana kematian itu akan mendatangi kalian. Ya, jadi orang-orang itu, mereka itu merasa takut dari kematian sebagaimana mereka itu takut dari rezeki mereka. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin bahwasanya rezeki itu akan tetap mendatangi kita sebagaimana kematian itu mendatangi kita. Ya? Nah, jadi antum jangan pernah merasa berkecil hati, minder tentang adanya rezeki. Nah, dan kita di dunia ini jamaah sekalian tidak hidup sendirian, tidak merasakan kesempitan rezeki itu sendirian, tidak merasakan bagaimana rezeki Allah itu dibagi dengan sendirian. Masih banyak orang-orang yang merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Binatang contohnya, ya, binatang melata, semut, cicak, ikan dan lain sebagainya. Itu siapa yang memberikan rezeki sama mereka? Ya. Apakah para nelayan yang ada di lautan yang memberikan makan kepada para ikan? Tidak. Ya. Sampai-sampai kemudian ada seorang ulama, dia berdoa, Allahumma rzuqni kama turzaqul bughos. Ya Allah, berikanlah aku ini rizki sebagaimana engkau berikan rizki kepada seekor burung bughos. Tahu bughos? Bughos itu adalah anaknya burung elang. Ya. Anaknya burung elang ini, ya, uniknya ketika dia menetas dari telurnya,
itu dia mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ini bughos, mengeluarkan bau yang sangat busuk, kemudian bulunya itu tidak ada. Ya. Kemudian sang induk elang ini dia mengira, oh ini bukan anakku. Anakku tidak seperti ini. Kemudian ditinggalkan oleh induknya. Ya, tidak disuapi sama sekali sama induknya. Ditinggal, dipantau dari kejauhan. Coba bayangkan antum, ya. Seekor anak burung elang yang ketika dia baru lahir ditinggalkan sama induknya, tidak disuapi. Kira-kira nih, ya, siapa yang memberikan makan kepada bughos? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha pemberi rizki, Dialah Maha kuat lagi Maha perkasa. Ternyata karena bughos itu dia ketika lahir mengeluarkan bau yang sangat busuk, akhirnya mengundanglah ulat-ulat yang ada di sekitar pohon. Tuh coba, ya. Mengundang ulat, akhirnya kemudian ulat-ulat itu saling berdatangan. Nah, dengan ulat-ulat itulah kemudian bughos tadi itu menyambung hidupnya dengan memakan ulat-ulat tadi itu. Sampai kemudian tumbuh bulunya mulai sedikit demi sedikit, kemudian jadilah dia postur seekor burung elang yang diidamkan oleh induknya. Barulah kemudian induk burung elang itu pun kemudian datang menghampiri anaknya. Coba, ya, itu jemaah sekalian, ya, seekor burung saja yang ditinggalkan sama induknya tetap makan, tetap dapat rezeki. Masa kita yang punya dua kaki, punya dua tangan, kita punya akal pikiran, ya, kita takut dengan rezeki kita, ya, takut dengan rezeki kita. Punya anak 3, takut nggak bisa ngasih makan. Ya. Punya anak 4, takut nggak bisa ngasih makan. Punya anak 5, takut nggak bisa kasih makan, nggak bisa nyekolahkan. Ya. Ini ketakutan yang menghinggap kepada manusia tentang rezeki mereka ketika mereka punya banyak anak. Ya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Beramai-ramai kemudian orang pun pasang alat KB, beramai-ramai kemudian orang pun sterilisasi dan sebagainya. Takut tidak bisa makan. Takut kalau punya anak banyak nanti anaknya nggak bisa makan. Takut kalau punya anak banyak nanti anaknya nggak bisa sekolah. Lu kata siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqtulu auladakum makhafata imlaq." Jangan kamu bunuh anak-anakmu makhafata imlaq, karena takut anakmu nanti minta makan sama kamu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih makan kepada mereka. Kami yang ngasih makan kepada kalian dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Jadi yang ngasih rezeki anak kita Allah Ta'ala, bukan kita. Punya anak 3 ada rezekinya. Punya anak 4 rezekinya juga ada. Punya anak 5 rezekinya juga ada. Antum jangan pernah takut punya anak 4, 5, 6, 7 dan seterusnya takut gak bisa ngasih makan anak. Ya, Allah sudah jamin rezeki mereka kepada rezekinya anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah takut. Baik. Dan rezeki itu tempatnya bukan di kantor. Rezeki itu tempatnya bukan di perusahaan. Rezeki itu tempatnya bukan di sekolah. Rezeki itu tempatnya bukan di pabrik. Rezeki itu tempatnya ada di mana saja. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Dimanapun di situ ada bumi Allah, di situ ada rezekinya. Ya. Dan rezeki itu bukan gaji. Ya, saya ulangi, rezeki itu bukan gaji. Ya. Kalau rezeki itu hanya sebatas gaji yang tiap bulan kita terima dari kantor, dari pabrik, dari sekolah, dari perusahaan dan lain sebagainya, maka alangkah sedikitnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Ya. Kalau rezeki itu ada di tempat pekerjaan kita, maka niscaya kita pun tidak akan pernah bisa hidup ketika kita ini keluar dari pabrik. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita ini sudah hijrah, ya, kemudian mempertahankan hijrah kita, mempertahankan idealisme kita terhadap sunnah, kemudian membuat kita ini takut kalau nggak dapat
rizki. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Ya. Takut memelihara jenggot, kalau nanti jenggot dipelihara nanti bisa dipecat sama perusahaan, nanti bisa dipecat sama kantor. Ya. Takut ketika dia berjalan di atas kebenaran sunnah, takut nanti nggak dapat rizki. Ya. Nah, itu diantara ketakutan-ketakutan manusia ketika mereka itu berjalan di atas kebenaran, mereka itu takut tidak mendapatkan rizki. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah nyatakan kita dijamin rizki kita. Antum keluar dari perusahaan, insya Allah masih dapat rizki. Antum keluar dari pabrik, antum keluar dari kantor, hanya gara-gara kita ini berjalan di atas sunnah, insya Allah antum akan dapat gantinya yang lebih baik. Antum masih tetap dapat rizkinya, ya, masih tetap. Ya. Tidak percaya? Buktikan sendiri, ya. Karena anak sudah membuktikan, ya, anak sudah membuktikan. Dan beribuan dan jutaan manusia sudah membuktikan bahwa rizki bukan di tempat kerja, rizki bukan di kantor, rizki bukan di pabrik, rizki bukan di perusahaan dan sebagainya, tapi rizki ada di maisha. Ya, di maisha bisa jadi ada rizki. Ini mas rizki, ya kan? Ini mas rizki ada di maisha, ya kan? Ya kan? Ada di sini mas rizki. Nah itu jemaah sekalian, ya. Nah, jangan pernah khawatir dengan rizki kita. Taib. Di FB Ana membaca sebuah statusnya seseorang, ya, di mana status itu beliau menceritakan ada seorang penjual ketoprak, lontong ketoprak, ya. Sebelum azan maghrib ini ketopraknya sepi, nggak ada pembeli. Begitu azan maghrib ditinggal itu jualannya, dia sholat maghrib. Kemudian tiba-tiba ada pembeli tanya, ini mana pak penjualnya? Oh sebentar, dia masih sholat maghrib. Ya. Ditunggu sama ini orang, ya, kok ndak keluar? Apa dia ndak eman dengan dagangannya? Ya. Padahal ketika dia sholat maghrib, kata dia, banyak pembeli yang berdatangan untuk membeli ketopraknya. Coba bayangkan, banyak pembeli kemudian balik lagi, ada pembeli datang balik, nggak jadi beli karena tidak ada penjualnya. Coba lama ditunggu, kok lama banget sih ini orang ya? Apa dia nggak takut kehilangan pembeli? Ternyata setelah dia nunggu lama, datanglah penjual ketoprak itu. Beli berapa bungkus pak? Ya, saya beli 1 bungkus. Ketika penjual ketoprak tadi naningi, ternyata pembeli ini nambah 1 lagi pak, nambah 1 bungkus lagi, ditaningi lagi. Tidak lama kemudian berdatangan para pembeli 1, 2, 3, 4, semuanya berbondong-bondong membeli ketopraknya. Masya Allah. Sampai kemudian pembeli yang pertama tadi dia berpendapat, ya Allah, hanya gara-gara dia itu mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pembeli itu datang semuanya saling berdatangan. Coba jemaah sekalian, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita itu berjalan di atas agamanya Allah, jangan pernah takut dengan rezeki kita, ya. Dan itu biasanya memang banyak godaan para penjual nih, terutama di saat jam-jam sholat. Itu godaannya para penjual. Itu pembeli itu banyak di saat jam-jam sholat, ya. Coba antum perhatikan, jamnya zuhur, mulai tadi sebelum zuhur nggak ada pembeli. Begitu saat jamnya zuhur, masya Allah, yang namanya pembeli itu sampai kita kewalahan. Jamnya sholat asar, jamnya sholat maghrib, isya demikian. Disitulah kemudian godaan kita ketika kita menjadi seorang pedagang, ya. Saya salut, ya, dengan para penjual. Waktu itu ana lagi di Surabaya ketika masih belajar di Ma'had Al-Irsyad, ya. Ketika waktunya jam-jam sholat, itu para toko-toko itu semuanya ditutup, tapi nggak semua. Sebagian toko-toko ditutup, kemudian ditulis, mohon maaf sedang sholat. Ditutup tokonya waktunya jam sholat, kemudian ditulisi maaf sedang sholat. Ini kayak di Saudi kayak gini, ya. Dan masya Allah,
Dia tidak merasa khawatir dengan larinya para pembeli, tidak merasa khawatir. Begitu jam sholat selesai, kemudian dibuka, masya Allah, yang namanya pembeli itu saling berdatangan luar biasa. Ya. Dan kita belum pernah nih di Probolinggo, belum pernah saya lihat ada sebuah toko ditutup, maaf sedang sholat, belum pernah kita jumpai. Kalau di Surabaya ada. Ya. Nah itu coba kita tiru, ya. Yang jadi pedagang, yang jadi pegawai, ya, waktunya jam-jam sholat, hentikan itu sejenak, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah setelah sholat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan banyak rezeki yang akan berdatangan kepada kita. Nah, kaum muslimin sekalian, sekarang apa sih yang dinamakan dengan rezeki itu? Apa yang dimaksud dengan rezeki itu apa sih? Apa hanya uang, kemudian makanan, harta benda, dan lain sebagainya? Rezeki itu adalah kullu ma tantafi'u bihi, segala sesuatu yang bermanfaat, mimma abahahullahu laka, dari apa-apa yang Allah perbolehkan, Allah yang halalkan untukmu. Sawaun kana malbusun au mat'umun, sama saja apakah itu pakaian ataukah itu makanan, hatta zaujah, sampai istri ataupun suami itu adalah rizkun, merupakan rizki. Wal aulad, anak-anak, wal banat, anak-anak perempuan, rizkun, itu juga namanya rizki. Wasihatu wasam'u wal aqlu, termasuk juga kesehatan, pendengaran, akal, itu juga namanya rizki. Masya Allah, ya. Berarti yang namanya rizki itu adalah begitu luasnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, kesehatan itu merupakan rizki. Tahu dari mana kalau kesehatan itu rizki? Tahu dari mana kalau kesehatan itu rizki? Kita tahu kesehatan itu ada rizki ketika kita merasakan sakit. Ya, kita baru tahu itu namanya rizki ketika kita merasakan sakit. Kita tahu nikmatnya pendengaran ini adalah merupakan rizki ketika pendengaran kita ini mengalami sakit. Ya, kita tahu yang namanya mata itu adalah rizki ketika mata kita mengalami sakit. Ya. Maka tidak ada sebuah rizki yang begitu, ya, sangat banyak yang Allah berikan kepada kita selain daripada organ kita ini. Itu rizki, ya. Dan betapa kayanya manusia ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rizki yang ada di organ tubuh kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum, ya, aminan fi sirbi." Siapa di antara kalian yang pagi harinya dia memiliki rasa aman di rumahnya, wa mu'afan fi jasadih, dia sehat jasmaninya, wa indahu qutu yaumi, kemudian dia di hari itu mempunyai persediaan makanan untuk dirinya dan keluarganya, faka'anna makhizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu berada di dalam genggaman tangannya. Coba, kita dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kaya raya ketika kita mendapatkan tiga ini. Punya rasa aman di rumah, ya, punya rasa aman di rumah. Antum bisa bayangkan, antum pegang uang hari ini ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, tapi hidup antum penuh dengan rasa ketakutan dan kegelisahan. Saking takut dan gelisahnya kita, sampai-sampai yang namanya rumah ini penuh dengan keamanan. Temboknya tinggi, ya, tidak cukup dikasih tembok tinggi, dikasih kawat berduri. Tidak cukup dikasih kawat berduri, dikasih beling. Tidak cukup dikasih beling, dikasih setrum. Tuh, tidak cukup dikasih setrum, nanti dikasih pos keamanan di depan rumah. Tidak cukup dikasih pos keamanan, nyewa seorang security. Security-nya tidak main-main, Pak, Kopassus. Bukan satpam yang, aduh, Kopassus nih security-nya. Tidak cukup Kopassus, kemudian dia beli anjing pelacak, herder untuk mengamankan, ya, hartanya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian setiap pojok rumah dipasang CCTV. Tuh, dia hidupnya gelisah dan tidak aman.
takut kalau hartanya itu diambil sama orang. Wa mu'afan fi jasati, kemudian sehat jasmaninya. Ya. Antum hari ini pegang 500 juta cash di depan mata, Pak, 500 juta. Saya sampai sekarang belum bisa membayangkan, ya apa sih 500 juta itu sak piro akeh. Belum pernah tahu saya. Andaikan hari ini kita pegang cash 500 juta ada di tangan, tapi antum dalam keadaan sakit, ya, cuci darah setiap minggu, ya, belum lagi nanti badan kita ini penuh dengan selang, dipasang oksigen di sini, mulut sama hidungnya, antum pegang 500 juta. Kira-kira nih, uang 500 juta dalam keadaan badan kita penuh dengan selang, kemudian ditambah dengan ini, ya dikasih oksigen, harus cuci darah setiap minggu. Kira-kira bermanfaat enggak uang 500 juta? Enggak manfaat. Mungkin 500 juta ini akan kita kasihkan sama orang, kasihkan sama saudara, buat beli ini, buat berobat dan sebagainya. Enggak manfaat, ya kan? Ya. Tapi badan sehat, nyekel duit cuma 1.000, Pak. Ya, perak soro, Pak. Iya, badan sehat pegang uang 100.000. Tukokno kekil susuk sih, Pak. Ya, kekil cuma 25.000, susuk 75.000. Ya kan, dibelikan jeruk anget, si ada susuknya, dibelikan apa lagi, masih ada sisa uang, dibelikan pizza, enak dipangan telap-telap, Pak. Coba bayangkan, badan sehat cuma pegang uang 100.000. Tuh, nikmatnya bukan main. Daripada kita pegang uang 500 juta tapi badan sakit-sakitan, enggak enak, ya. Tuh, wa indahu qutu yaumi, dan dia di hari itu mempunyai persediaan makanan. Tayyib. Faka'anna makhizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu berada dalam genggaman tangannya. Dia kaya raya kalau pegang 3 ini. Tayyib. Mau azan dulu ya? Monggo. Kita lanjutkan sedikit.
Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kullu ni'matin la yataqarrabu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut, rizki tersebut akan menjadi ujian. Ya, saya ulangi perkataan Imam Ibnu Hazm, setiap nikmat, setiap rizki yang tidak bisa membuat kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki dan nikmat itu akan menjadi ujian. Betul. Ya. Setiap kali kita menerima rizki, biasanya ini berupa uang biasanya, ya. Kemudian dengan rizki atau nikmat berupa uang tadi tidak membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah semakin dekat, maka nikmat dan rizki itu akan berubah menjadi ujian. Ya. Ada yang ketika habis dapat uang 10 juta, mungkin bonus dari perusahaan atau mungkin apa yang dia dapatkan, ya, tiba-tiba anaknya sakit, maka uang yang 10 juta yang dia dapatkan itu larinya kemudian untuk anaknya sakit, tidak berbekas sedikit pun. Ada lagi nanti entah dia dapat musibah apa, musibah dengan kendaraannya, musibah dengan rumahnya, musibah dengan keluarganya, uang yang dia dapatkan tadi itu pas ketika keluar diperuntukkan untuk musibah itu, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, itu hati-hati. Ya, setiap nikmat, kata Imam Ibnu Hazm, dan setiap rizki yang tidak bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki dan nikmat itu akan berubah menjadi ujian, berubah menjadi cobaan. Ya, ini sudah ribuan orang membuktikan seperti ini. Ya, baik. Kemudian macam-macam rizki yang bermanfaat. Ya, rizki ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Sekarang macam-macam rizki yang bermanfaat itu ada dua. Yang pertama adalah ar-rizqun nafi' taqarruban ilallahi ta'ala, yaitu rizki yang bermanfaat yang mampu membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-rizqun nafi' limaslahatil muslimin, yaitu rizki yang bermanfaat yang berguna untuk kemaslahatan kaum muslimin. Mungkin ini dulu ya pertemuan yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah tentang kunci-kunci rizki. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.